Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Pagi hari ini, tanggal 5 Agustus tahun 2025, saya terberkati dengan firman Tuhan di Matius 5 pasal 13 sampai 16. Begini bunyi firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya, puji Tuhan. Gemar pagi hari ini saya beri judul Pentingnya Garam dan Terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali kita mendengarkan firman Tuhan membahas tentang garam dunia dan terang dunia. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan dan sharing tentang apa itu sebetulnya garam dan betapa perlunya, betapa pentingnya garam dan terang bagi kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pastinya kita semua tahu, setiap hari tanpa kecuali kita mengkonsumsi garam dan kita membutuhkan terang. Tanpa garam, masakan akan terasa hambar, yang pastinya akan mempengaruhi selera makan kita. Orang sakit, kalau diberi makanan tanpa garam, malah tidak selera makan dan akan memperhambat penyembuhannya. Apalagi orang yang sehat. Bagaimana caranya supaya makanan itu bisa membuat selera orang untuk memakannya? Yaitu dengan memberikan bumbu yang pas dan pastinya harus diberi garam. Sedikit banyak garam pasti mempengaruhi rasa makanan itu. Jadi kita tidak bisa melewatkan satu hari pun tanpa kita mengkonsumsi garam. Begitu juga dengan terang. Setiap hari manusia membutuhkan terang. Pagi sampai sore hari kita dibantu oleh matahari untuk menerangi jalan, menerangi suatu ruangan. Terkadang ada suatu ruangan meskipun di siang hari atau pagi hari yang membutuhkan lampu untuk penerangan. Betapa pentingnya terang bagi kehidupan manusia. Kita tidak bisa membayangkan jika ruangan itu gelap sepanjang hari, seperti kalau kita sedang lampu mati. Lampu mati hanya 30 menit, 10 menit, 20 menit, itu sudah membuat orang gelisah. Sudah merasa tidak nyaman, aktivitasnya terbatas karena tidak ada penerangan. Dari dua hal tersebut, dari contoh-contoh yang kita jalani setiap hari, kita tahu, kita sadar betapa pentingnya garam dan terang. Sama halnya seperti firman Tuhan di pagi hari ini. Jadilah engkau menjadi seperti garam dan terang dunia. Itu firman Tuhan. Yang diminta Tuhan, anak-anaknya menjadi garam dunia dan terang dunia. Untuk menggarami, untuk menerangi sekelilingnya. Jika garam itu hambar, apa yang bisa mengasinkannya? Tidak ada, karena garam itu sendiri yang mengasinkan semuanya. Jika garam itu hambar, tidak terasa asin, maka tidak ada lagi yang bisa diasinkan. Maka sia-sialah garam itu ada. Sama seperti terang. Jadi kita tahu dan kita sadar betapa pentingnya garam dan terang. Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini, betapa kita punya tanggung jawab yang besar untuk menjadi garam dunia dan terang dunia bagi sekeliling kita. Tidak usah muluk-muluk kita harus menggarami atau menerangi semua orang. Kita awali dengan keluarga dan teman-teman sekitar kita. Kita menjadi contoh yang baik.
kita memancarkan kasih Tuhan, lemah lembut, berbesar hati, penuh dengan kerendahan hati, tidak sombong, bisa mengontrol apapun yang bisa keluar dari mulut bibir kita. Kita bisa mengontrolnya dengan baik. Kita bisa mengontrol kata-kata yang kita keluarkan saat kita berbicara dengan orang lain. Apa yang kita sampaikan, apakah itu kutuk ataukah berkat yang kita sampaikan kepada orang lain. Tuhan menginginkan kita menjadi garam dan terang dunia dengan tujuan semua orang mengenal kasih Kristus dari tingkah laku kita setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita belajar betapa pentingnya kita menjadi anak-anak Tuhan karena kita mempunyai tugas menjadi garam dan terang dunia. Awali hari-hari kita dengan menjadi garam dan terang dunia buat orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa untuk mengawali hari ini dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kembali kepada kami betapa pentingnya tugas yang telah Engkau berikan kepada kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi garam dan terang dunia di orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Biarlah mereka semua melihat kasih-Mu, melihat kemuliaan-Mu, betapa besar Engkau mengasihi kami Tuhan, supaya mereka bisa lebih mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Tuntun kami ya Bapa, untuk selalu menjadi garam dan terang sesuai dengan tugas-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hari-hari ini dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetap semangat bergemar dan tetap ingat betapa pentingnya kita, betapa pentingnya hidup kita, karena Tuhan menginginkan kita menjadi garam dan terang dunia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.